Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Syarifuddin Haris, dengan NIM tersebut, Wahyu Lingga Saputro dengan NIM tersebut, dan Reksi Harindra Jaya dengan NIM 1033. Di sini kami akan mempresentasikan topik tentang next. Akan mempresentasikan tentang konsep paten, royalty, dan hak cipta sebagai hasil karya dan menemukan invensi. Next. Untuk yang pertama, konsep royalty. Yang pertama, konsep royalty akan disampaikan oleh Reksi Harindra Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi royalti. Definisi royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak. Ada hal-hal penting yang harus disusun untuk membuat royalti. Yang pertama, hak kekayaan intelektual yang sudah terlindungi, jangka waktu lisensi, besaran royalti, apakah diberikan secara lumpuh sum berdasarkan omset per tahun atau berdasarkan jumlah pendapat bersih. Yang keempat, beban pajak yang ditanggung oleh pemegang hak cipta. Dan yang terakhir, tanggung jawab hukum dari seluruh pihak, baik penerima royalti atau pihak manajemen. Untuk pembayaran royalti sendiri, itu yang pertama, penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, atau karya ilmiah, paten, desain, atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual, industrial, atau hak serupa lainnya. Kedua, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Ketiga, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Yang keempat, penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup atau motion picture films, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio. Yang terakhir, pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, paten, desain atau model, rencana, formula, atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan lainnya, penggunaan atau hak menggunakan peralatan perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah, atau pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial berupa pertama, penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel serat optik, atau teknologi yang serupa. Kedua, penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan atau dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa. Yang terakhir, penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi. Untuk contoh dari royalti ini diberikan cuma satu, yaitu di sini ada case, yaitu CV Super Sedap menggunakan nama franchise bebek goreng lezat milik PT Bebek Sukses Jaya dengan membayar royalti setiap tahun sebesar 10 juta. Maka jika CV Super Sedap itu memotongnya dengan PPh pasal yang diatur dalam pasal 23 sebesar 200.000. Karena dari royalti tersebut diberikan 2%, 2% kali 10 juta, maka setiap kali melakukan transaksi karena
setiap kali 200.000 setiap kali melakukan transaksi karena royalti merupakan objek PPh. Lain dengan jika PT Bebek Sukses Jaya itu merupakan PT yang pengusaha kena pajak, maka harus mengenakan PPN sebesar 10%, yaitu 1 juta. Jadi 10% kali 10 juta yaitu 1 juta. Mungkin untuk konsep hak paten dilanjut. Oke, untuk hak paten, konsep hak paten sendiri. Next. Definisi hak paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Hak khusus yang diberikan negara kepada investor atau penemu atas hasil invensi atau temuannya terkait bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain atau pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Next. Istilah terkait paten. Di sini terdapat 4 istilah. Yang pertama, invensi. Invensi sendiri yaitu ide yang dituangkan dalam suatu aktivitas pemecahan masalah dalam bidang teknologi. Pemecahan masalah bisa berupa produk, proses atau pengembangan. Yang kedua, inventor. Inventor sendiri yaitu individu atau sekelompok individu yang melakukan aktivitas mewujudkan ide menjadi suatu invensi atau hasil penemuan. Yang ketiga, pemegang paten, yaitu seorang yang berhak memegang paten. Yang terakhir, yaitu royalti, imbalan yang diterima oleh pemegang paten karena patennya dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain. Untuk selanjutnya, yaitu persyaratan mendapat hak paten. Yang pertama, invensi atau hasil penemuan harus baru. Belum digunakan atau dipublikasikan sebelum didaftarkan patennya. Contoh, seseorang mendaftarkan paten tanggal 3 Januari 2020, maka sebelumnya tidak boleh ada publikasi terhadap penemuan. Jika tanggal 1 Januari 2020 temuan sudah dipublikasi, maka pengajuan paten bisa ditolak. Yang kedua, invensi mengandung sifat inventif. Suatu hasil temuan memiliki sifat yang tidak bisa diduga. Contoh, ballpoint memiliki penutup ballpoint, sedangkan penutup tersebut hilang. Masalah utama yaitu tutup ballpoint sering hilang. Kemudian seseorang memecahkan masalah dengan mengikat tutup ballpoint dengan ballpoint. Maka yang dilakukan seseorang tersebut tidak bersifat inventif, karena yang dilakukan pasti semua orang sudah tahu atau bisa menduga bahwa dengan diikatnya tutup ballpoint tidak mudah hilang. Lanjut. Yang terakhir yaitu invensi dapat diterapkan dalam industri dengan hasil konsisten. Hasil penemuan harus bisa digunakan dalam dunia industri, dapat diproduksi secara massal dan menghasilkan fungsi dan hasil konsisten ketika dipakai berulang-ulang. Contoh, seseorang memiliki formula minuman wedang jahe yang bisa menghilangkan masuk angin. Akan tetapi produk ini tidak bisa dipatenkan karena belum memiliki hasil yang konsisten dan setiap yang masuk angin belum tentu bisa sembuh dengan minuman jahe tersebut. Lanjut. Pengajuan permohonan hak paten. Di dunia, sistem pendaftaran paten terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem first to file atau paten yang diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil temuannya. Yang kedua, sistem first to invent adalah paten yang diberikan kepada pihak yang pertama kali menemukan suatu hasil penemuan. Untuk negara Indonesia ini, mengajukan permohonan hak paten menggunakan sistem first to file, karena jika seseorang menghasilkan suatu temuan dan ada pihak lain yang menghasilkan penemuan mirip dengan penemuannya, maka paten yang diterima adalah yang pertama kali mendaftar. Lanjut.
Yaitu di sini ada contoh paten dan kasus-kasusnya. Di sini saya menyebutkan hanya satu contoh kasus paten, yaitu contoh kasus paten Bajaj. Bajaj mendaftarkan paten untuk teknologi mesin motor dengan sistem pembakaran 4 langkah atau 4 tak, tapi ditolak oleh Ditjen Haki Indonesia. Alasannya, teknologi itu tidak mengandung unsur kebaruan. Padahal unsur kebaruan ini syarat wajib agar pemohonan paten bisa diterima. Mesin motor dengan sistem pembakaran 4 tak sudah didaftarkan patennya oleh Honda. Pada tahun 1985, Honda telah mendaftarkan paten teknologi ini di Amerika Serikat atas penemuannya Minoru Matsuda. Untuk selanjutnya konsep hak cipta yang akan dijelaskan oleh Apip. Yang selanjutnya dari hak cipta. Definisi dari hak cipta sendiri yaitu merupakan suatu hak istimewa bagi seseorang yang telah menciptakan hasil karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin ciptaannya menurut peraturan undang-undang hak cipta yang berlaku. Itu definisi dari hak cipta secara umum. Kemudian menurut pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif di sini yang dimaksud adalah dibagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu melekat pada pencipta itu sendiri. Kemudian hak ekonomi, hak yang dapat diterima oleh si pencipta itu. Next. Hak cipta kemudian dibagi menjadi beberapa jenis menurut masa berlakunya yang didasarkan pada pasal ya, saya lanjut. Hak cipta sendiri dibedakan berdasarkan masa berlakunya yang menurut pasal 58 dan sampai 60 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk macam yang pertama yaitu hak cipta seumur hidup yang ditambah 70 tahun. Maksudnya di sini hak cipta yang masa berlakunya itu seumur hidup selama si pencipta itu masih hidup. Kemudian setelah si penciptanya mati akan berlaku selama 70 tahun ciptaannya tersebut. Contohnya itu ada banyak seperti yang tertera di slide, ada buku pamflet, semua karya tulis. Jadi untuk karya tulis ilmiah itu masuk ke jenis hak cipta ini. Kemudian hak cipta yang kedua yaitu ada hak cipta selama 50 tahun. Berarti untuk masa berlakunya yaitu 50 tahun setelah ciptaannya tersebut diterbitkan. Contohnya ada fotografi, potret, sinematografi, kemudian program komputer dan lain sebagainya. Ada juga ya ciptaan yang lain yaitu hak cipta 25 tahun yang contohnya itu ada karya seni terapan. Kemudian ada hak cipta tanpa batas waktu. Ini hak cipta yang eksklusif milik negara. Jadi khusus untuk ekspresi budaya tradisional. Kemudian ini untuk timeline pengajuan dari hak cipta. Untuk yang pertama itu pendaftaran
untuk pengajuan hak sekarang itu dipermudah. Jadi yang semula offline sekarang dijadikan online. Nah, untuk online-nya ini timeline-nya pertama itu daftar akun di situsnya .dgip.go.id. Kemudian penguploadan berkas, diantaranya itu ada surat pernyataan dan surat pengalihan hak dan lain sebagainya yang tertera di web tersebut. Kemudian yang selanjutnya pembayaran, lalu formalitas di sini yaitu pengecekan file persyaratan kemudian approve. Mohon maaf itu 2017-nya tipe. Untuk yang sebelum online itu ada pengajuan offline yang lebih ribet. Untuk alurnya itu harus ke kantor Kanwil Depkumham yang di tiap provinsi. Jadi kalau misal kita di Jember, pengajuannya harus ke Surabaya. Seperti itu. Next. Contoh hak cipta. Contoh hak cipta sendiri itu ada seperti semacam mesin pencari seperti Google. Di webnya itu yang tertera pdki.indonesia.dgip.go.id. Yang cipta yang terdaftar di web itu sekitar 476.778. Salah satu contohnya yang kita kenal juga yaitu Jogger dalam lingkaran. Ini sangat terkenal di Bali, yang mana hak cipta ini dipublikasikan pada tanggal 21 September 2005. Kemudian ada satu karya tulis yang berjudul Tangki Penampung Air Bersih. Banyak lagi hak cipta yang lain. Lanjut. Contoh pelanggaran hak cipta. Untuk yang pertama, pelanggaran hak cipta buku. Pelanggaran di sini yaitu penggandaan buku pelajaran dengan memfotokopi buku tersebut. Hal ini sering banget dilakukan di kalangan mahasiswa. Kemudian pelanggaran hak cipta lagu. Salah satu contoh kasusnya yaitu ada pada kasus band Dewa 19 yang mana pernah merevisi judul lagunya karena sama dengan judul novel dari seorang penulis Yudhistira Masardi yang judul lagunya itu sama. Untuk awalnya Arjuna Mencari Cinta, yang kemudian penulisnya itu menggugat Dewa 19 terkait hak ciptanya judul lagu itu tersebut, sehingga Dewa 19 mengganti judul lagunya menjadi seperti itu. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu ada perbedaan dari hak paten dan hak cipta. Perbedaannya sendiri, hak cipta itu merupakan hak cipta memberikan hak eksklusif atas suatu ciptaan baik moral maupun ekonomi untuk yang telah maupun belum diterbitkan. Kemudian untuk hak paten sendiri yaitu memberikan pengakuan terhadap penemu atas temuannya yang dapat diterapkan dalam industri. Contoh analogi yang kita bisa bayangkan yaitu perusahaan Google. Perusahaan Google di sini merupakan perusahaan raksasa bisnis yang bermarkas di Silicon Valley. Google ini memiliki sejumlah kode yang ditanamkan dalam mesin pencarinya. Kode komputer ini tidak dapat digunakan baik sebagian maupun seluruhnya oleh orang lain karena dilindungi oleh hak cipta. Kemudian kode yang dimiliki Google itu dikembangkan sehingga dapat digunakan dalam kacamata canggih yang diberi nama Google Glass yang selanjutnya dilindungi oleh paten. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.